Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Setia Nugra dengan NIM 0556733384, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi pada basis data, dan langsung saja saya masuk ke PHP MyAdmin. Di sini saya menggunakan basis data rumah sakit yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya. Pertama, saya akan membuat transaksi 1. Saya masuk ke menu rutin, lalu milih add rutin. Nama rutin saya isi dengan transaksi 1. Pada transaksi pertama ini, saya menambahkan data pasien baru ke tabel pasien menggunakan perintah insert, tetapi tanpa perintah commit. Kemudian saya simpan dan jalankan perintah call transaksi 1. Hasil eksekusi berhasil ditampilkan, namun ketika saya membuka tabel pasien, data yang tadi dimasukkan tidak tersimpan. Hal ini terjadi karena transaksi belum diakhiri dengan perintah commit. Selanjutnya, saya membuat transaksi 2. Transaksi 2 merupakan modifikasi dari transaksi 1 dengan menambahkan perintah commit setelah proses insert. Kemudian saya jalankan transaksi 2. Sekarang saya buka kembali tabel pasien dan terlihat bahwa data pasien berhasil tersimpan ke dalam tabel. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa commit berfungsi menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam basis data. Berikutnya, saya membuat transaksi 3 untuk mencoba perintah rollback. Pada transaksi ini, saya melakukan update nama pasien pada ID pasien 3 menjadi Danar. Setelah itu, saya menambahkan perintah rollback, lalu commit. Kemudian saya menjalankan menggunakan call transaksi 3. Setelah saya periksa kembali tabel pasien, nama pasien tidak berubah menjadi Danar. Hal ini karena perubahan yang dibatalkan oleh perintah rollback sebelum transaksi disimpan. Selanjutnya, saya membuat transaksi 4. Pada transaksi ini, saya melakukan insert data pasien baru terlebih dahulu. Setelah insert dilakukan, saya menjalankan perintah rollback sehingga data yang baru disimpan dibatalkan. Kemudian, setelah rollback, saya melakukan update nama pasien dengan ID pasien 3 menjadi Septin. Setelah proses update selesai, transaksi diakhiri dengan commit. Saya jalankan menggunakan transaksi call 4. Hasilnya dapat dilihat bahwa data pasien baru tidak masuk ke tabel karena terkena rollback, namun nama pasien dengan ID pasien 3 berhasil berubah menjadi Septin karena perintah update dilakukan setelah rollback dan sebelum commit. Berikutnya, saya membuat transaksi 5 untuk mencoba save point atau checkpoint. Pada transaksi ini, saya memasukkan data pasien pertama, kemudian membuat save point dengan nama poin 1. Setelah itu, saya memasukkan data pasien kedua, lalu melakukan rollback ke poin 1. Kemudian, saya masukkan data pasien ketiga dan mengakhiri transaksi dengan commit. Setelah transaksi dijalankan, terlihat bahwa data pasien pertama dan ketiga berhasil tersimpan, sedangkan data pasien kedua tidak tersimpan karena dibatalkan kembali ke save point. Selanjutnya, saya akan mencoba membuat trigger. Pertama, saya membuat tabel obat dan tabel transaksi sesuai panduan praktikum. Kemudian, saya mengisi beberapa data pada tabel obat, termasuk stok masing-masing obat. Setelah itu, saya masuk ke menu trigger dan membuat trigger dengan nama TG jual. Trigger ini menggunakan auto insert pada tabel transaksi obat. Fungsinya adalah membawa stok obat secara otomatis setiap kali ada transaksi pembelian obat. Setelah trigger berhasil dibuat, saya mencoba menambahkan data pada tabel transaksi obat. Sebagai contoh, saya akan memasukkan pembelian obat sebanyak beberapa unit, kemudian saya membuka kembali tabel obat. Terlihat bahwa stok obat berkurang dari 20 menjadi 15.
secara otomatis sesuai jumlah pembelian yang tadi dimasukkan pada tabel transaksi obat. Hal ini menunjukkan bahwa trigger berhasil berjalan dengan baik. Demikian praktikum transaksi basis data yang telah saya lakukan. Sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.